Kalau misalnya Puan Maharani yang diajukan itu jadi calon presiden, tetapi dengan catatan Anies maju dengan koalisi memenuhi syarat misalnya gitu, PKS bisa dirangkul sama Demokrat walaupun saya masih pertanyaan besar. Nah kalau itu head to head, bisa jadi itu pertandingan bisa lebih tidak begitu bisa kita prediksi Puan Maharani bisa menang. Tetapi kalau Ganjar yang dimajukan berhadapan dengan Anies, saya kira bisa dimenangkan oleh Ganjar. Karena memang kita melihat dari sudut dukungan dari identitas tertentu yang pengertian yang positif, itu lebih bisa dimenangkan oleh Ganjar. Nah oleh karena itu, kalau misalnya tidak jadi Anies dicalonkan karena kurang kursi, saya berhipotesa Puan Maharani akan maju jadi calon presiden. Atau bisa saja pilihannya alternatifnya adalah Airlangga calon presiden dipasangkan dengan wakil presidennya Puan Maharani. Artinya tentu dengan negosiasi politik di belakang panggung. Enggak bisa, kan Ibu Mega bilang kader. Tunggu dulu, ini analisis bisa. Nah, itu dengan analisis di belakang panggung kan sangat cair, bisa berubah gitu ya kalkulasi-kalkulasi. Hanya saja kalau misalnya kita bandingkan Ganjar dan Puan Maharani dalam konteks Partai PD Perjuangan, kita tarik dalam konteks Partai PD Perjuangan. Puan Maharani dia adalah cucu biologis dan cucu ideologis daripada Bung Karno. Artinya ideologi dia akan lebih kental sama dengan Bung Karno. Sementara Ganjar Pranowo bukan anak biologis dan anak ideologis tidak sekental daripada Puan Maharani. Nah oleh karena itu kalau misalnya Ganjar akan maju dan menang misalnya seperti itu, hampir dipastikan siapapun presiden yang menang pada periode pertama nanti 2024 hampir pasti 2 periode jadi calon presiden. Kenapa? Karena infrastruktur politik sudah dia pegang. Jadi oleh karena itu saya melihat jabatan presiden kita di Indonesia secara de facto itu 10 tahun. Walaupun de jure dikatakan per 5 tahunan. Karena dia punya power pada saat itu. Oleh karena itulah bahwa kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan apakah orientasi kepada ideologi partai, terah ideologi tersebut atau memang untuk memenangkan. Nah ini tinggal pilihan. Saya melihat bahwa ada kecenderungan tidak mau lepas 10 tahun ke depan ini, tidak mau 10 tahun lepas ini ke jabatan presiden ini, karena siapa presiden pasti 2 periode, lebih cenderung orientasinya. Keputusan akan dilihat adalah kalkulasi politik untuk memenangkan pertarungan tergantung daripada Anies jadi maju atau tidak jadi maju. Oleh karena itu, kata kunci sekarang ada di tangan PKS sama Demokrat. Kalau Nasdem tidak mampu merangkul mereka berdua atau partai lain, maka akan lebih besar maju adalah Puan Maharani. Demikian.